Berdoa mulai. Bilang hadir dan sebutkan nama surat-surat pendek, oke? Oke. Nah, yang pertama Fiona. Al-Falaq, Bu. Ya, yang kedua Rafa. Al-Nas. Ya, yang selanjutnya Saskia. Alif. Al-Tinas, Bu. Khaira. Al-Asri. Nafisa. Al-Atin. Natasha. Latifah. Al-Kausar. Sekarang anak ibu hadir semua. Nah. Baik, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu bersama-sama ya. Ibu, harap berdiri semuanya. Hadap ke depan ya. dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan salah satunya menjadi imam. Oke, sholat berjamaah itu dilakukan dua atau lebih
agama Islam. Menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diyakini dalam agama Islam. Yang ketiga, Latifah. Menunjukkan sikap yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah seperti dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap yang mencerminkan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut anak ibu, pasti semangat anak ibu. Sebelum itu mari kita breaking terlebih dahulu. Tempo semangat ya. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, yes, yes. Berarti anak ibu semangat pada pagi hari ini. Oke ibu, masuk pelajaran kita yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Tahu anak ibu apa arti iman? Iman. Tahu Natasha? Iman artinya apa? Iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Allah. Percaya kepada Allah. Nah, kita lanjut. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para nabi sebagai pedoman umat dari nabi tersebut. Dari nabi tersebut. Tahu nabi kitab-kitab Allah tahu ada berapa? Sampai Bagus Piana, ada 4. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Nih, yang pertama apa? Yang kedua? Ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yuk Piana sebutkan kitab Taurat turunkan pada Nabi siapa? Nabi Musa, Zabur kepada Nabi siapa? Nabi Daud, Injil kepada Nabi siapa? Isa, Al-Quran? Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ibu lanjut. Ini kitab Taurat. Tadi kan saya sebutkan kitab Taurat. Adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup Nabi Musa Alaihi Wasallam dan umatnya. Kitab Taurat berisikan hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Kepada Nabi Musa tadi diturunkan adalah kitab Taurat. Lanjut. Sekarang kitab Zabur. Kitab Zabur kepada Nabi siapa tadi? Nabi Daud. Ayo baca Latifah. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud dan umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat dan beberapa hikmah. Beberapa peringatan. Peringatan untuk Nabi Daud. Selanjutnya kitab Injil. Ayo baca Natasha. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan Tauhid, menghapus sebagai ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir. Tahu Nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi penutup, Nabi yang membawa umat manusia kepada apa? Kepada jalan Allah. Jalan untuk menuju pintu surga.
Ibu. Selanjutnya ada dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. untuk pedoman kita. Selanjutnya, apa contohnya mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya sholat. Lalu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa kali sembahyang sehari? 5 kali. Dengan jumlah rakaat
dipasangkan. Nah, jadi pasangannya ya. Kelompok 2 menurutkan. Gunting ini ditempel, oke? Kelompok 3. Nah, ini. Ya. Siapa yang bisa nanti satu orang per kelompoknya ditampilkan ke depan? Ya, digunting, ditempel. Ya. Aku kasih waktunya 5 menit. Nah, ayo dijawab. Disalin lagi. Tuh, lihat. Gua dulu. Hasil kerja kalian. Ya, sih semuanya ya. Sampai habis. Ya, lem lagi, tempelkan lagi. Nomor 1 apa tadi? Nah, tempel lagi. Gunting sampai habisnya dulu. Belum. Tempel lagi berapa? Nomor 1 berapa? Nih. Nah. Ya. Ya, nomor 2 lagi, apa lagi Natasha? Nomor 2 kitabnya. Ya. Yang ketiga. Kelompok 3 udah siap? Kelompok 1. Ya, tinggal kelompok 2 lagi. Yang udah siap tolong angkat. Nah, angkat perangkakan. Nah. Ya, tinggal kelompok 2 lagi. Dah, coba diangkat apa? Udah siap? Sekarang kepada kelompok 3, ayo bacakan ke depan. Bacakan ke depan. Ya nih, bacakan soalnya langsung jawabannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi saya pada pagi hari ini, yaitu kitab Taurat dituliskan oleh Nabi Musa. ya, Kitab Zabur berisi tentang peringatan, nasihat dan beberapa hikmah. Kitab Injil dituliskan untuk pedoman umat Nabi Isa. ya, Quran adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Oke, beri tepuk tangan kepada kita yang telah membacakan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Nah, ayo silakan kumpulkan lagi ke depan. Ya, terima kasih kepada
pertama, kitab Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ayo tentukan di tangan. Ya, Fiona. Ya. 1. Taurat, Ya, 2. Zabur, Yang 3. Al-Quran. Ya, bagus. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Natasha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pertanyaan ini dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat di dalamnya ada 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama apa tadi? Taurat. Yang kedua? Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Musa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekian, terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu paham ya. Untuk pelajaran minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum pulang siapkan dulu. Siap, gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak ibu semuanya. Boleh mulai.